Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ibu-ibu, bapak-bapak sidang jamaah tarawih yang semoga sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita lantungkan, kita hiaskan bibir kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang memang layak dan pantas untuk dipuji. Karena kemahakuasaannya lah sampai hari ini memasuki malam ke-8 dari Ramadan 1445 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, iman, dan waktu luang, sehingga dengannya melahirkan niat dalam hati kita masing-masing, menggerakkan kita untuk hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala yang suci dan mubarak. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita menjadi salah satu pengikutnya yang nanti meminum air di Telaga Al-Kautsar bersama-sama salafus saleh, orang-orang dulu, orang-orang saleh yang hidup di atas landasan sunnah, hidup di atas landasan Al-Quran, menghiasi hidup dan kehidupannya dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya melanjutkan, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya malam ini giliran Al-Ustadz Dr. Insinyur Haji Idris Parakas MM. Ya, saya sebagai sekretaris panitia menghubungi beliau itu sejak sebelum Ramadan dan sudah diiyakan. Tadi sore saya kontak lagi untuk pastikan iya. Kenapa tiba-tiba pas azan sholat isya tadi, untung saya buka WA, saya lihat beliau mengatakan, waduh, saya punya jadwal tabrakan malam ini. Jadi malam ini beliau Masjid Mardiyah di Talas Salapang. Padahal sebelumnya yang minta dipasang pada malam ke-8 itu beliau sendiri. Jadi ini namanya miskomunikasi, dan mungkin ya namanya manusia tidak lepas dari khilaf dan salah. Mungkin waktu itu dia tidak lihat jadwalnya, dia cuma hafal-hafal. Akhirnya tidak sempat. Mudah-mudahan subuh nanti beliau berkenan hadir bersama kita. Ya, jadi saya jadi naibnya, yang harusnya jadwal saya nanti malam ke-12. Ya, tapi tidak apa-apa. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Mudah-mudahan bisa jadi akar, lain waktu bisa jadi rotan. Ibu bapak yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini salah satu sebutan yang sering disematkan padanya yaitu Syahrul Al-Quran,
atau bulan Al-Quran. Salah satu asbabnya adalah karena pada bulan Ramadan Al-Quranul Karim itu diturunkan. Jadi berbahagialah kita orang-orang Islam ini yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi pada bulan suci Ramadan. Ayat yang tadi saya baca, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan, unzila fil Quran, diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin, penjelasan, petunjuk dan penjelasan, minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan batil. Jadi kalau orang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka yakin pasti dia tahu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang harus dilakukan sesuai petunjuk agama dan mana yang tidak. Jadi mari kita jadikan bulan Ramadan ini sesuai namanya, Syahrul Al-Quran, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bagaimana mensikapinya? Nah, kita tanya diri kita sekarang ini, sudah 8 Ramadan. Kalau saya sudah 9, karena saya lebih dulu 1 hari. Berapa juz kita tamat? Ada yang sudah 8 juz. Tapi ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini banyak juznya, bisa 50, ada juz mangga, jus lemon. Nah, ada bapak-bapak juga ngaku banyak jusnya katanya. Bukan 30 jus. Dia bilang, saya ini Ustaz baru 8 Ramadan tapi 50 jus nih. Dia tidak tambah, bilang tamat, maksudnya 50 jus mina makan. Kalau buka orang banyak jus saya lihat diberikan ke situ. Tapi bukan itu ibu sekalian. Ingat loh, di dalam bulan suci Ramadan itu 1 huruf. Kalau di luar Ramadan itu 1 huruf itu 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kebajikan. Tapi di dalam Ramadan ini 1 huruf Al-Quran, jadi bukan alif lam mim 1 huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf, bisa sampai 700 kali lipat. Kalau pahalanya kita tidak bisa ukur, karena takaran pahala itu sesungguhnya Allah yang berikan, kita tidak tahu. Sama halnya kalau kita sholat berjamaah di masjid, jangan bilang 27 pahalanya, tidak, 27 derajatnya. Derajat pahala ini kita tidak tahu. Bisa jadi seperti sholat subuh misalnya, 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah, karena itu mari kita rajin membaca Quran. Kalau sudah pintar bacanya, tadabburnya. Nah, kita sekarang ini, mohon maaf, banyak kita ini nanti kita sentuh Quran kalau ada keluarga kita meninggal. Tidak semua, insya Allah di sini tidak ada. Sini rajin-rajin mengaji semua kalau sempat. Ya. Ada orang di luar sana, ketika selesai Ramadan disimpan lagi Qurannya, nanti dibuka tahun akan datang kalau masih sempat dia dapat Ramadan. Padahal ibu bapak sekalian, Al-Quran ini petunjuk, hudal linnas wabayyinatim minal huda, dan penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan. Ibu tahu aurat itu dari Al-Quran. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakan kepada orang-orang mukmin perempuan, ya, wa kullil mu'minat, hendaklah mereka menurunkan kain jilbab itu menutup dadanya, dan tidaklah boleh kelihatan daripadanya
illa ma dhaharu minha, kecuali yang zahir daripadanya. Kata Rasulullah, hada wa kada, muka dan telapak tangan. Nah sekarang ibu-ibu ini, apalagi generasi muda, jilbabnya modern, bikin model sendiri. Dikira jilbab itu menutup leher, dilingkar-lingkar itu, termasuk kayak penyiar-penyiar di TV itu lingkar-lingkar di lehernya. Jadi sini di belakang kayak punuk unta. Ya, Pak, tidak begitu. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini nanti kala akan membela kita. Dia yang akan datang nanti membela kita ketika kita tidak ada lagi pembela. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena kelak nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat, pertolongan kepada mereka yang selalu membacanya. Ini baru membacanya. Jadi kalau di dunia ini kita tidak punya penolong, bisa kita minta tolong sama orang. Ada orang tua kita, ada saudara kita, ada pengurus masjid, ada tetangga kita. Di akhirat tidak ada, masing-masing sibuk dengan dirinya. Baru setelah kita lihat, oh begini pelik, ternyata betul ada yang namanya pengadilan akhirat ini, semua baru menyesal. Maka salah satu pertanyaan kubur itu adalah ma ilmuka, apa ilmumu? Apa kita mau jawab? Padahal ilmu yang dimaksud ini Al-Quran. Ketika kita berbohong, muncul suara dari langit, bohong dia. Semasa hidupnya dia tidak pernah membaca Al-Quran. Jadi malam hari ini saya mengajak kita semua, Bapak Ibu sekalian, pentingnya Quran. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Quran, siapa-siapa yang mempelajari Al-Quran wa 'allama, dan mengajarkannya. Semua kita bisa jadi guru. Kalau kita tidak bisa jadi guru untuk orang lain, minimal guru untuk anak-anak kita. Pentingnya Al-Quran. Jadi jangan hanya bulan suci Ramadan saja. Di luar bulan suci Ramadan harus kita lebih kuat lagi. Nah semoga ini menjadi penghantar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau tidak bisa selesaikan setiap juz satu hari karena mungkin berat, tadabburi saja. Bu, sekarang itu sudah ada yang namanya Al-Quran digital. Jadi kita satu gadget ini di sini memuat ensiklopedia hadis. Di sini ada 30 juz, ada yang per kata, ada yang per ayat, lengkap dengan ilmu tajwidnya. Apa yang susah lagi? Kira-kira apa lagi alasan tak? Kecuali memang kutuki. Itu jawabannya. Kalau masih ada orang hari ini yang bilang tidak bisa ada waktuku mengaji, banyak orang Pak, di mobil dia ngaji, di kantor dia ngaji. Nah, menutup ceramah Ramadan saya malam hari ini, saya ingin nanti kita pulang, kita buka surat Thaha, surah ke-20. Nanti kita buka surat Thaha, surat ke-20 ayat 125. Bagaimana nanti akibatnya orang-orang yang acuh tak acuh, orang-orang yang cuek dengan Al-Quran di masa hidupnya. Ini bahayanya. Apa bahayanya Bapak Ibu sekalian? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran maksudnya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya penghidupan yang sempit di dunia. Banyak hartanya tapi dia tidak pernah merasa cukup. Semakin banyak diberikan nikmat, semakin kurang menurut dia. Ibarat dia meminum air garam, semakin banyak diminum semakin haus. Kalaupun dia baca Quran tidak lewat dengan tenggorokannya. Kita tahu ini di akhir zaman, Rasulullah pernah bersabda, kelak nanti di akhir zaman banyak orang yang membaca Quran tapi tidak sampai melewati tenggorokannya. Artinya apa? Di mulutnya tapi di hatinya tidak. Dia tidak faham apa.
wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Ini yang paling berbahaya. Orang-orang yang cuek terhadap Al-Quran, nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Sekarang ini ibu-ibu sekalian, kita melek, terang mata kita melihat, apalagi kalau lihat fulus, kencang kita. Nanti di akhirat orang yang tidak pernah cuek dengan Al-Quran ini akan dibangkitkan dalam keadaan dia tidak melihat apa-apa. Lalu dia protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Wahai Allah, wahai Rabb, kenapa sekarang saya buta? Nah dulu saya ini melihat. Mata saya dulu lentik, bulu-bulu matanya ku hitam-hitami segala macam, ku kasih warna-warni. Kalau nabrak tembok, kentara bekasnya di tembok itu. Kalau ibu-ibu sampai celaknya sampai luar biasa tuh. Saya kadang-kadang bilang, kenapa enggak sekali dicat saja supaya enggak setengah mati Ki? Ya, kalau dicat kan enak Bu, permanen sebulan. Nanti kalau mau dicopot pakai minyak tanah. Nah, apa jawabnya Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang ini dibangkitkan dalam keadaan buta? Kadzalika qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, seperti inilah dulu peringatan kami datang kepada kau, Al-Quran datang kepadamu, kau abaikan, kau tidak hiraukan sama sekali. Kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kamu juga diabaikan. Kira-kira bagaimana Bu? Bapak sekalian, baru Ki pertama merantau ke akhirat dicueki maki. Ini kan coba, belum ada orang yang di sini yang pernah pergi ke akhirat kembali kan? Belum ada kan? Kita ini baru mau pergi sama-sama. Baru datang, tidak tahu apa-apa, tiba-tiba bangkit buta dan dicueki. Tidak ada yang peduli sama kita. Maka kecelakaan terbesarlah orang-orang yang selama hidupnya cuek dan tidak peduli dengan Al-Quran. Ajari anak-anak kita Al-Quran Bu, karena itu nanti yang angkat tangannya selalu kalau kita tidak ada. Ya, ketika harta tidak berguna lagi, kita sudah meninggal nanti, siapa yang angkat tangannya? Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak yang dididik dengan Al-Quran, anak-anak yang soleh dan solehah, yang tahu menghargai, tahu menghormati ibu bapaknya. Karena itu seandainya kita disuruh pilih, jauh lebih baik kita miskin harta daripada miskin anak-anak yang tidak tahu agama. Kita sekarang ini berlomba-lomba kirim anak tak keluar negeri, kejar setinggi langit, tapi agamanya kita lupa. Kita lupa agamanya. Padahal inilah nanti yang akan jadi pemberat kita di yaumil akhir. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa men-trigger hati kita semua bahwa betapa Al-Quran ini sangat penting adanya. Mari luangkan waktu, masih ada waktu 22 malam. Kita tafakkur ilallah. Kalau tidak bisa kita tamat 1 juz 1 malam 1 hari, cukup kita tadabburi saja Al-Fatihah saja Bu, kita pahami artinya. Begitu kita berdiri salat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Itu sudah luar biasa. Yang paling sederhana, mari pahami apa yang kita baca ketika kita salat. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya pasti dari saya. Karena itu mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.